Gimana sih caranya biar kita tetap slay and keep our coquette energy walaupun depresi? Ya, voice overnya nggak nyambung, kontras, tapi itu intinya. Mungkin judulnya agak aneh ya. Disclaimer dulu, I'm not self-diagnosed, I'm literally depressed. You can ask my psychiatry. Dah. Step number 1, make sure kalau kamu itu, ya aku tahu depresi itu bisa bikin kita sangat sulit untuk bangun dari tempat tidur, ya. Tapi coba deh, duduk aja dulu, duduk. Please 2 detik, 3 detik duduk gitu. Dan ketika kalian duduk, lihat ruangan kalian. Ya, I know ruangan orang depresi bisa berantakan, tapi lihat sekitar kalian, buka jendela, lihat keluar, and see how the world looks like. But yeah, it's just bullshit. Tips number 2. Aku tahu ketika kita sedang depresi, kita bisa terlihat seperti mayat hidup. You know what I mean? Like matanya hitam. Lah, emang hitam sih bola matanya. Maksudnya bahwa matanya hitam, terus pucat mukanya gitu ya. But let me tell you one thing. Kalau kamu membiarkan penampilan kamu kayak gitu, your depression phase will be longer. Trust me. So, yang bisa kamu lakukan adalah tetap menjaga penampilan kamu. Aku tahu ini sulit banget dilakukan saat kita sedang, bahkan untuk sikat gigi pun sulit. Tapi please percaya sama aku. Kamu hanya butuh 2 produk makeup, bahkan bisa 1. Contohnya nih, lip tint atau lip gloss. Kamu bercermin, kamu ngaca ya. Kamu ngaca. Terus setelah kamu ngaca, di sini aku ada cermin ya, bukan kaca, soalnya kaca transparan. Di sini ada cermin, oke? Cukup gunakan hanya membutuhkan 1 produk untuk membuat kamu koket, guys. Jadi ketika kamu merasa muka kamu tuh udah lemes banget, jangan dibiarin. Itu juga berpengaruh ke mental kamu, penampilan fisik kamu. Kalau kamu nggak pede, masa depresi kamu bisa makin lama loh. Kan kasihan lagi kan? So, produk ini kamu pakai di bibir. Oke, lip tintnya atau lip glossnya dipakai di bibir. Usahakan yang berwarna cerah. Terus pakai sebagai blush. And you will look so pretty. Nah, hanya dengan 1 produk tadi, usaha sekecil tadi itu, kamu bisa terlihat tetap koket. Step 3. Untuk kalian, mungkin karena sekarang aku sedang bikin video, jadi aku harus menggunakan hijab, yang tentunya koket juga. Tapi untuk kalian yang misal cuma di rumah, please bisa untuk mungkin rambutnya yang sedikit berantakan seperti pikirannya itu dirapikan, disisir biar tertata, karena rambut yang berantakan juga itu bisa membuat kita semakin mumet ya. Jadi tolong rapikan rambutnya. Step 4. Oke, sebenarnya stepnya nggak harus berurutan ya, terserah kalian yang menurut kalian paling mudah dilakukan yang mana. It's up to you guys. I'm really rooting for you, but please at least do one thing. Oke, step selanjutnya minimal mandi. Oke, enggak. Kalau bisa, kalau kamu sudah merasa ada sedikit aja energi, mandi guys. Karena kalau kita tuh lagi sedang depresi atau lagi sedang membenci diri sendiri, ketika kita mandi itu kita memberikan self care ke diri kita sendiri. Ketika kita menyiram tubuh kita dengan air, itu kita membersihkan semua kotoran dan luka-luka yang ada di tubuh kita. Dan menurut penelitian, mandi juga bisa membuat kita lebih segar. Bahkan tanpa penelitian pun kita tahu mandi itu bikin segar. So, jadi kalau kamu loyo, mandi. I know, I really know kalau mandi saat depresi itu sangat sulit. Because I've been there. And I still try not to figure it out.
Aku masih kadang juga sulit untuk mandi ketika sedang depresi. Tapi ketika kamu, janganlah kita mengatakan memaksa diri, tapi mengusahakan untuk berdiri lalu mandi, biasanya mood akan kembali bagus guys. Jadi mandi. Step 4, gunakan pakaian yang koket. Gunakan pakaian yang kamu sukai. Jangan terlihat berantakan seperti pikiran kamu guys. At least ketika kamu menggunakan pakaian yang cantik, kamu akan lebih menghargai diri kamu sendiri. Right? Bahkan jangan ke diri kita sendiri deh, ke orang lain aja. Ketika orang itu, kita punya janji sama orang, terus orang itu berpakaian dengan baik, pasti kita akan lebih menghargai, kayak, oh ternyata dia menganggap bertemu dengan aku itu penting, jadi dia menjaga penampilannya. Ke diri sendiri juga sama guys. Ketika diri kamu melihat kamu menggunakan baju yang bagus, pakaian yang bersih, yang rapi, yang cantik, yang koket, yang pinky fairy, tanpa sadar tuh kita akan melihat diri kita, ih lucu. Oke, step 5. Selanjutnya, wear your coquette accessories. Yes. Kadang tuh kita ketika sedang depresi, kita sedang merasa hidup itu tidak berguna, kita merasa kesepian, kita merasa semuanya tidak berjalan sesuai rencana kita tuh, kadang kita lupa kalau kita cewek koket. Kadang kita lupa kalau kita punya banyak sekali aksesoris yang lucu-lucu yang bisa kita gunakan. Kayak, apa sih gunanya kita hidup? Apa sih gunanya kita ada di sini menjadi beban keluarga? Atau apa sih gunanya kita di sini kalau nggak bisa menuhin semua ekspektasi itu? Apa sih gunanya kita kalau semua orang itu ngejudge kita, semua hal yang kita suka itu mereka anggap aneh? Apa sih gunanya kita di dunia ini kalau kita bahkan nggak punya siapa-siapa? Oke. And then, at least I'm cute. Ya, cara kerjanya kayak gitu. Dan di sini kan aku tidak hanya mempunyai satu aksesoris saja, aku punya banyak yang bisa dipakai. Jadi kayak aku percaya kepada kalian cewek-cewek koket yang sedang depresi pasti juga punya banyak sekali aksesoris lucu. Gunakan guys. Gunakan. Apa gunanya kalian membeli sebanyak itu tapi kalian berpenampilan tidak menggunakannya tuh, kayak dipakai. Pakai guys, pakai. Okay, I'm too excited. What kind of depression is it? Okay. Kan tadi aku juga sempat bilang kalau berusaha untuk menggunakan pakaian yang kalian suka, yang koket. Oke? Kalian juga bisa menambahkan aksesoris tersebut di penampilan kalian. Jadi kalian udah pakai baju cantik, terus ini I have a ribbon. Cantik kan? Kalau sangat koket, walaupun nggak pink, ya kan? Koket nggak selamanya pink. Oke, aku bakal buka yang ini dulu. Nah, kalian bisa, misalnya kalian nggak pakai kerudung kayak aku, atau mungkin lagi di rumah kan, biasanya kan orang kalau depresi susah keluar ya guys. I feel that, I really feel that. So, kalian bisa tetap menghias rambut kalian biar cantik, dipakai di belakang di sini mungkin. Jadi kayak lucu aja gitu, jadi kayak peri. You are a fairy, and I believe you. You are beautiful, so cheer up. Atau mungkin kalian bisa pakai di jilbab kalian. I don't think it's look good, but yeah, okay. Move on. Step 6. Journaling. Aku nggak memberikan beban ya guys, but journaling will give you a coquette energy. Let me show you. So this is my beauty, demure, mindful journal with pink vibe and glitter.
Jadi kita kalau misal kalian udah ada cukup energi nih, kalian udah cantik ya, coba tulis. Tulis guys, apa yang sedang kalian rasakan, apa yang mengganggu pikiran kalian, apa yang membuat kalian stres, apa yang membuat kalian sedih. Tulis. Dear Diary, enggak. Jadi coba tulis aja kalian sedang merasa apa, dan nggak usah bohong kalau sedang menulis itu, journaling itu kan menulis untuk diri sendiri, nggak bakalan ada yang baca. Jadi jangan malu untuk nulis ya. Nulis aja ya. Nyah. Oke, I'm so sorry. Tulis aja apa yang sedang kalian rasakan, kayak aku sedih, tapi aku tidak tahu kenapa aku sedih. Aku marah, tapi aku tidak tahu kenapa aku marah. Aku merasa tidak berharga, tapi kalau organ aku dijual, bakal laku. And something like that. Just read in journal. It will bring back your coquette energy. Do I look coquette? Like, with my journal, and then you read it, everything that you feel, or maybe something that's really hard for you. Kenapa ya bakso depan kosan harganya naik 2.000 misal, atau kenapa ya bulan tuh harus menjauh dari bumi sekitar 8 cm per malamnya gitu, or something like that. Pokoknya semua keresahan kalian coba dituliskan di jurnal dengan cara yang koket. Pokoknya semua keresahan kalian, kegelisahan kalian, coba gambarkan, deskripsikan, tuliskan di jurnal koket kalian. Tapi aku tahu, aku disclaimer lagi kalau ini semua tuh bakal susah buat dilakuin, tapi at least lakukan satu. Don't sabotage yourself guys, please. Okay, forget about the journal. And don't forget, keep your journal cute. No, oh my god. Okay, keep your journal. Kalau kalian ngerasa punya energi untuk menulis, tulis di jurnal kalian. Okay? Step 7. Fake it till you make it. Ini bukan tentang kamu mengabaikan perasaan kamu menolak perasaan kamu. Ini bukan tentang kamu yang sok kuat, kamu yang sok berusaha untuk terlihat baik-baik saja, bukan. Tapi ini adalah cara untuk mendistraksi pikiran kamu dari hal-hal negatif yang sebaiknya tidak kamu pikirkan di fase depresi. I've been there, dan aku tahu itu sangat sucks. Jadi, ya aku tahu mungkin tips aku juga nggak terlalu berguna, but girl, we are coquette please. Stay coquette, girl. Okay. And the last steps, but this is the important one. Kalau kalian sudah melakukan semuanya, kalian sudah bangun dari tempat tidur, kalian sudah berkaca, sudah berdandan, sudah mandi, sudah menggunakan baju yang cantik, yang koket, sudah merapikan rambut kalian atau mungkin memakai hijab pink yang lucu, sudah menggunakan aksesoris di rambut kalian, di hijab kalian, kalian sudah journaling, sudah make up, tapi tetap merasa depresi. So, enjoy it. Just enjoy your depression, guys. It's okay to enjoy your depression with coquette energy. Even when you're crying, you're still beautiful, right? If you have to choose, kalau kamu disuruh memilih menangis dalam keadaan berantakan atau menangis dalam keadaan mindful, coquette, kamu pilih yang mana? Kalau aku sih pilih dengan keadaan yang cantik. Ya, jadi tetap hidup guys. Walau hidup juga kadang nggak hidup, tapi tetap hidup guys. Bahkan Shiki juga susah banget dibukanya. Jadi ini aku akan kasih contoh gimana aku depresi tapi tetap melakukan banyak hal.